Assalamualaikum Ibu Hajra, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Pak, Alhamdulillah. Bapak bagaimana kabarnya? Ya Alhamdulillah baik juga Bu. Kayaknya nih Ibu Hajra senang sekali menghadapi tahun ajaran baru. Apakah saya benar Ibu atau bagaimana nih? Ya benar sekali Pak. Sebenarnya senang sekali juga, bahagia sekali, tapi ada khawatirnya juga Pak. Oh iya. Jadi ada khawatirnya juga, jadi campur aduk Pak perasaannya. Oh, oh. Bisa digambarkan bagaimana campur aduknya itu Ibu menghadapi tahun ajaran ini? Iya Pak, jadi campur aduknya ini Pak, karena di tahun ini saya diberikan kelas yang berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu saya dikasih kelas, misalnya kelas rendah, 1 KB, kelas 2, 3. Tapi di tahun ini kelas tinggi, kelas 3A, kelas 4A, 5. Jadi agak ada khawatirnya juga Pak, karena berbeda ya, beda kelasnya yang diberikan oleh pemimpin saya di sekolah. Oh jadi Khawatirnya karena ya, ya Jadi, Pak. oke dilanjutkan Bu. Khawatirnya, kekhawatiran berikutnya apa lagi Bu? Yang pertama kan tadi karena perbedaan kelas ya yang akan dihadapi, yang awalnya kelas rendah, sekarang kelas tinggi. Kekhawatiran berikutnya apa aja Bu? Kekhawatiran berikutnya Pak, masuk di awal tahun ya, di kelas 3A, itu saya merasa sedih dan khawatir Pak. Saya khawatir, saya di kelas 3 itu saya menemukan ada siswa saya yang dalam apa, pada saat saya di kelas melaporkan beberapa apa namanya asesmen, ada siswa saya yang dan belajarnya itu pasif Pak. Hmm, Dia itu pasif, itu di itu kelas yang membuat berapa saya itu Bu? sedih. Padahal Tadi. sebetulnya dia harusnya bisa lebih mandiri, Hmm, lebih ceria, seperti itu. oh ya. Itu di kelas berapa itu Bu? Anak-anak yang Ibu temukan seperti itu. Di kelas 3 Pak, di kelas 3A baru-baru ini saya sama. Hmm, jadi maksudnya Dia terlihat aktif, ya tidak semangat mungkin, atau saya kurang mengerti juga Pak, kenapa dia seperti itu ya. oh, berarti Ibu Hajar ini Jadi dia, khawatir karena mendapatkan anak yang menurut hasil asesmennya itu bahwa peserta didik ini eh, dia pasif begitu. Ya, pasif. Kira-kira iya. apa langkah yang coba Ibu Hajra apa yang direncanakan Ibu Hajra ini supaya bisa menghadapi anak peserta didik yang pasif ini? Atau coba sebelum menjawab itu Bu, berapa murid yang kira-kira seperti itu? Sejauh ini Pak saya lihat ada mungkin sebisa dihitung jam Pak, orang saja. Dan memang betul-betul kelihatan belajar tersebut itu pasif sekali Pak. Dia cenderung tenang, tidak aktif, seperti itu Pak. Dan rencana ya ke depannya saya berpikir bahwa ini saya harus kemudian mengenali apa faktor yang kira-kira apa anak tersebut seperti itu di kelas, kayak belajarnya. Mungkin saya bisa berkoordinasi dengan guru kelasnya, atau saya menemukan mengenali siswa saya ini dengan mencari informasi kepada orang tuanya langsung, seperti itu Pak ke depannya rencana saya. Ya, ini kan ya cukup bagus sekali Bu ya upaya yang dilakukan berkoordinasi dengan wali kelas dengan wali kelasnya, kemudian dengan orang tua, ya itu. Nah, kalau dari sisi apa namanya proses pembelajaran, kira-kira apa yang Ibu Hajra akan lakukan untuk mempersiapkan pembelajaran dengan anak yang pasif? Apakah Ibu Hajra akan membuat
rencana pembelajaran satu saja untuk semua ataukah membuat modifikasi RPP untuk anak yang pasif ini? Bagaimana kira-kira itu, Bu? Ya, jadi saya insya Allah Pak rencana akan memberikan penguatan yang positif kepada murid saya. Saya akan juga mengajak murid saya untuk berkolaborasi dengan teman-temannya, sehingga murid saya tidak pasif sendiri. Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dengan kaitannya dengan pembelajaran sosial dan emosional, karena kita juga tidak tahu bagaimana kondisi hati siswa tersebut. Jadi insya Allah saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan kaitannya terhadap penerapan pembelajaran sosial emosional ke depannya, Pak. Jadi ada pembelajaran yang menyenangkan, kemudian ada pembelajaran secara berkelompok, sehingga siswa bisa aktif, ke depannya seperti itu, Pak. Oh ya, berarti dari pembelajaran menyenangkan yang Ibu Hajrah coba terapkan, itu harapannya supaya ini anak-anak si murid tadi ini bisa yang awalnya pasif, maka diharapkan bisa perlahan-lahan lebih aktif, ya. Atau bagaimana? Iya, betul sekali. Bagus, Bu. Ya, bagaimana kira-kira pengaturan tempat duduknya ini? Ini kalau seperti ini ada yang pasif anaknya, kira-kira bagaimana pengaturan tempat duduknya ini supaya anak-anak ini bisa aktif begitu, Bu? Ya, tentu Pak, pengaturan duduknya itu secara berkelompok juga, Pak. Jadi saya akan memasangkan anak yang pasif ini bersama anak-anak yang aktif. Ya, jadi di dalam kelompok duduknya itu nanti saya buat ada sekitar 5-4 kursi yang 3 bersama. Kemudian di kelas itu terdapat ada 5-4 kelompok di dalam, Pak. Jadi itu mungkin solusi saya supaya ketika saya mendapatkan siswa saya yang pasif bisa berkolaborasi dengan teman-teman sejawatnya untuk tutor sebaya ya Pak, bahasanya mungkin seperti itu. Iya, iya. Ya, jadi sangat komprehensif ya perencanaan Ibu Hajrah. Mulai tadi asesmen awalnya, kemudian upaya yang dilakukan itu juga sangat konkret, berdiskusi dengan wali kelas, berdiskusi dengan orang tua murid, kemudian menyiapkan pembelajaran, bahkan pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk. Ini kan masih rencana-rencana ya. Jadi kira-kira bagaimana kalau semua rencana ini itu tidak sesuai dengan yang diharapkan di dalam kelas? Ya, kita mau libatkan ini anak, tapi ini anak memang tidak mau mentong, duduk menyendiri terus. Ya, bagaimana misalkan hal terburuknya ini yang kita pikir, Bu, ya. Itu kan tadi hal idealnya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba dia tidak mau, kira-kira bagaimana itu, Bu? Rencana B-nya ini, Kira-kira rencana B-nya ini. Supaya ya betul Pak, itu idealnya. Tapi kalau misalnya apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan seperti itu Pak ya, mungkin saya sebagai guru saya tidak boleh menyerah. Saya akan terus mencari solusi atau jalan terbaik untuk bagaimana siswa saya bisa aktif dan tidak pasif di kelas dengan menerapkan mungkin satu metode yang baru-baru kita lakukan di pendidikan guru penggerak ini, yaitu metode restitusi mungkin, Bu, ya? segitiga restitusi, Pak. Oh iya. Saya saya mengajak siswa saya mengobrol secara pribadi. Saya mencari tahu masalahnya, mengikuti lagi, kemudian saya betul-betul menanyakan apa permasalahannya, kemudian saya mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi siswa saya. Jadi sebagai guru Pak, saya tentu kalau
dapatkan atau menghadapi kegagalan, tentu saya terus akan mencoba untuk cari solusi dan solusi bagaimana caranya bisa proses pembelajaran ini berjalan dengan baik ke depannya, dengan tujuan agar siswa-siswa kita menjadi pribadi yang lebih aktif, lebih setia, lebih bahagia dalam belajar. Wah, luar biasa Bu Hajra ya. Ya, luar biasa antisipasinya ya. Salah satunya tadi yang disebutkan betul sekali ya, segitiga restitusi. Kemudian selalu nanti ke depannya dilihat dulu suasananya, begitu yang Ibu Hajra maksud ya. Kita lihat dulu suasananya bagaimana, kemudian setelah itu kita tentukan solusi. Kalau tidak sesuai lagi, lihat lagi suasananya, kita cari lagi solusinya. Nah, luar biasa ini Bu Hajra ya, guru yang tidak mengenal lelah dan pantang menyerah. Ya, luar biasa Ibu Hajra, gagasan-gagasan yang sudah diberikan. Jadi secara tidak langsung sebenarnya dari hasil diskusi kita ini memberikan juga pelajaran bagi saya dari Bu Hajra, bahwa kita harus pertama menjalin komunikasi ya, kemudian yang kedua merencanakan perencanaan yang ideal, namun ketika itu tidak sesuai yang ada di lapangan, maka yang kedua kita lihat dulu kondisinya, kemudian melakukan perencanaan yang sesuai dengan keadaan yang kita hadapi, yang berbasis problem solving. Nah, begitu Bu ya, luar biasa. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan Bu untuk harapan ke depan terkait dengan menghadapi persiapan kelas baru Ibu Hajra? Nah, sebelum kita menutup sesi coaching ini, ada lagi yang mau disampaikan Bu? Harapan-harapan terbesar? Ya, harapan saya Pak. Ya. Ya, saya menaruh harapan besar terhadap diri saya sendiri dulu Pak. Semoga saya bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid saya, guru yang didambakan, guru yang ditunggu kehadirannya, sehingga juga bisa menghadapi siswa-siswa saya dalam setiap kondisi yang ada dalam setiap siswa saya Pak di kelas. Karena kalau kita hanya satu yang membutuhkan, tidak saling membutuhkan, itu menurut saya kita akan melakukan aktivitas di dalam kelas itu kurang efektif Pak. Jadi bagaimana murid membutuhkan gurunya, gurunya membutuhkan muridnya. Jadi ya. Baik Ibu Hajra, terima kasih. Diskusinya pada siang hari ini sangat bermakna bagi kita, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa berlanjut untuk berdiskusi dalam rangka pengembangan karir kita sebagai guru. Terima kasih Bu Hajra, dan bisa melanjutkan kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.